Miss, maaf suaranya nggak kedengeran, Miss. Nggak ada suaranya, Miss. Masih belum, Miss. Ada Miss. Ada suaranya Miss. Putri. Headsetnya penting, Miss. Handphone saya juga. Oh, mikrofonnya. Kalau mikrofon dari sini, teman-teman kedengaran? Kedengeran, Miss. Ada Miss. Jadi mantul nggak suaranya? Kalau nggak suaranya. Oh, jadi saya dengar. Iya. Tes. Teman-teman bisa dengar suara saya? Kedengeran nih. Oke, alhamdulillah bisa. Terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena jadwal tadi ada keperluan mendadak, jadi sekarang baru bisa mulai lagi. Kemudian untuk hari ini sih sebenarnya saya mau lebih kenal lagi sama teman-teman, karena kemarin yang baru ketemu tuh baru ada 3 kan. Kemarin ada Asri, Nurhat, Ipa, Fitri Lestari, sama Zakia Salsabila. Ini yang baru hadir itu baru ada Nanti di handphone Anda kali, Mas. jabat ya. Yang lain kemana ya? Ada yang tahu? Ada bang. Ada yang tahu? Pilih yang tengah, Miss. Oke, berarti kita lanjut. Tadi mau share screen ya? Iya, mau share screen. Pilih yang tengah, Oh, Miss. ini ada channel. Apa? Lagi agak kendala bang.
itu Tadi so ada untuk ngambil mie vegetable. bang, makan dong. Siapa? Tadi payunan di Mausa. Siapa aja? Buat ngambil makan dulu makan buat Buat siapa aja? kayak kemarin. Kemarin untuk topik pertama kita kan udah introduction, perkenalan. Kemarin saya udah kenal Puji Lestari sama Asri Nurlatika. Sekarang di sini ada Zahra Robiatul ya. Zahra bisa dengar saya? Mbak Isa tadi bilang, kadang bilang Mbak Isa apa? Payunan. Ayunan. Sekarang Ngambil yuk. saya mau Udah jadi. kenal kamu. Tadi belum ya? Teman-teman juga mungkin belum kenal kamu Ambil juga. makan. Gitu. Jadi Payunan so ngambil kamu makan. coba memperkenalkan diri kamu pakai bahasa Inggris ya. Ya, Miss. Udah jadi belum? Tadi abang bilang masuk. Boleh minta tolong dinyalakan kameranya? Asri sama Puji juga boleh yuk. Siap, Miss. On your camera. Ini Zara dikenalin nama lengkapnya, tinggal di mana, kegiatan sehari-harinya apa, hobinya apa. Biar kita sama teman-teman juga sama-sama tahu. Ya, Miss. Okay. Introduce myself. My name is Siti Zahra Rabiatul Nadia. My nickname is Zahra. I'm from Sukabumi. So where do you live now? Bogor. Oh, you live in Bogor? It's really far away from here. What's your hobby? Reading. English. And Of what kind of book do you like to read? novels. Oh, kemarin ada yang suka baca novel juga. Puji ya, kalau nggak salah ya. So you got same favorite with your friends here. Yesterday we talked about our hobby, and Puji says that she likes to read novel too, like Zahra do every day. Asri, coba ada yang ditanyain nggak sama Zahra? Enggak, Miss. Oh enggak. Kita sama-sama belajar. Puji, ada yang mau tanyakan? Enggak, Miss. Yaudah saya aja yang tanya deh. Zahra, how many brothers and sisters do you have? I have 7 brothers. 7 brothers. 4 brothers. 4 brothers and 3 sisters. Oh, I see. Are you the first child or are you the last child in your family? No. 5. You're the fifth one, anak kelima. Coba Puji, kemarin kalau tanya makanan favoritnya gimana? Puji yang nanya, Miss. Puji yang tanya ke Zahra. My favorite. Ya kan, Miss ya? What is your favorite? What is your favorite food? Gimana? Yang kedengeran Zahra? Tadi Puji tanya, what is your favorite food? Zahra kemana nih? Mana jawabnya? Zahra kedengeran suara saya?
Ada kedengaran sekarang. Udah kedengaran, oke. Tadi Puji tanya, what is your favorite food? My favorite food is roti. Gangguan ya? Sinyal. Astri bisa dengar saya? Oke di bawah. Bisa, Miss. Tadi sama itu. Where is your friend? Yang satu. Zakia. Yes. Iya, kemana Zakia? Oh, Zakia lagi itu, Miss, bantuin mamanya. Dagang. Oh, dia nggak bilang di grup ya, ada keperluan. Nah, handphonenya lagi error, Miss. Oh gitu. Iya, kekunci bypassnya. Bypassnya. iCloud. Oh gitu. Tapi tadi udah bilang Astri berarti ya? Iya, Miss. Di sini saya mau share screen sebentar. Itu temen tuh begitu. Kelihatan ya? Screen-nya. Kelihatan, Miss. Jadi di sini ada ibu bisa membantu kita untuk mengarahkan materi pembelajaran online. Di sini ada videonya English for Nursing, Professional English for School. Terus yang diperuntukkan untuk perawatan, spesifik kan anak kesehatan, tapi tetap sejalan dengan bahasa Inggris secara umum juga. Di sini ada conference yang per unitnya. Nanti di sini saya share di grup grupnya, jadi teman-teman bisa belajar lagi sendiri sambil baca-baca. Sekarang kita menuju ke chapter 1. Bab 1 ada meeting keluarga. Yang harusnya kan perkenalan diri untuk speaking, untuk kita bisa bicara speaking itu tidak terlepas dari adanya grammar. Nah, Itu saya berhubungan tahu saya kenalnya LV gitu, bukan bahasa Epi, Inggris dalam bahasa bukan Epi, Inggris. LV, Jadi sesuai dengan LV itu, Indonesia itu bukan Epi, SPLK. Meskipun secara subjek, predikat, bukan yang pakai objek, Epi, dan bukan karakter. F. Sama halnya dengan bahasa Inggris juga, di sini ada Lupa kan? bahasa yang benar, yaitu biasa kita kenal dengan tenses. Tenses ini digunakan berdasarkan waktu yang sesuai dengan kejadian peristiwa tersebut terjadi. Sebenarnya sih dari total tenses itu ada 16 tenses yang terjadi dalam bahasa Inggris. Tapi dari tenses itu kita bisa ambil 5 poin penting yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Attention, konsisten, jujur, optimis, dan present perfect. Dan untuk pembahasan kita hari ini ada yang simple present tense. Ada yang tahu sebenarnya present tense itu apa?
maba si Aji belum masuk ke Present itu tujuannya Aji. Siapa menjelaskan kegiatan berdaftar? yang sering terjadi. Mesti Handika Aji Satria. Karyawan apa reguler? Oh dia karyawan ya? Hah? Karyawan dia ya? Nomornya ada sama. Oh, salah masuk loh berarti ya. Kalau karyawan tuh yang atau mendakar semester 6 kan? Itu reguler pak. Oh itu reguler. Yang kelas karyawan yang Atta Mandakara 6. Yang karyawan Atta Mandakara 6. Yang logonya warna biru pak. Kayaknya ke biru. Makanya logonya buat di beda-bedain Pak. Tapi kalau yang reguler Namanya merah. mana? Ini contoh nih Atom Andakara 2019, 2000 mending di gini tem AND gitu loh, singkat gitu ya. Atta Mandakara 6. Iya. Aji, maaf Pak, Aji, oh ya benar. Ada kuliah nggak ya? Tanggal 17. Iya, Miss. Ini reguler dihapus dia. Coba saya Udah di reguler. Dia karyawan. bisa dengar suara saya? Semester itu juga jangan terus Bisa, Miss. SRT gitu. Singkat-singkat aja biasanya. Itu Anda. Coba di situ ada nggak nama Aji? Kelihatan Apa Aji? di screen-nya? Kelihatan, Miss. Kembaliin ya? Tolong dibacakan ya. Yang ini Miss sama yang lain ini. What are action verb and action verb Sandy mana? explain what the subject of a Online pak. Itu tugas kerjaan dia. Terus udah ya. scientist is doing or has done. This action can be a physical action or a mental action. Oh, bukan itu. 8791 bisa. What are action verbs? Apa itu kata kerja yang aktif? 87 Action 91. verb explains what Kalau the saya lihat tuh ada di subject situ di of a sentence is doing or has done. Sebuah kata kerja ini menjelaskan apa yang subjek dalam sebuah kalimat itu lakukan atau yang telah dilakukan. Action can be a physical action Enak kok. or a mental action. Action tindakan ini bisa menjadi tindakan secara fisik atau tindakan Desinfektan pak. jadi Desinfektan. action itu secara singkatnya menjelaskan kata kerja yang apa yang kita lakukan. Beli apa bikin? Aisyah sebasari beli Bukan bikin. Kita berjalan, buat mandiin burung juga bisa. kelihatan seksinya tuh kayak gini. Kapan basahnya tuh bang? Kapan basahnya tuh bang? Mandiin Ini burung ciri bisa. kata asli untuk Pakai bacaan disinfektan apa kayak Kayak air apa? Iya, Miss. Yang simple present tense ya, Miss ya? Tinggalnya. Ya, Miss ya. Jangan nggak kelihatan dia tuh. Ini pak. The simple present tense is you said ya, Miss ya? You should
You said Yusuf siapa? Oh, ini udah dibuka bang. you said to des Belum bang. Udah bang. to describe habits. Agak. Describe Rasanya habits. Buang lagi. Gitu. Unhanging, hanging, Changing. unchanging situation and general truths. Oke, nice. Ini remove ya? Udah apa ya? Sini tentang simple present. Simple present tense Bener yang is tulisannya used to karyawan yang ini describe enggak? habits, Reguler ya? changing situations, and general truth. Ini dijelaskan bahwa simple present tense digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan habits itu kebiasaan. Changing situation, situasi yang berubah, and general dan kenyataan umum atau fakta. Ini saya jelaskan lagi secara dikit. Describe habits, menjelaskan kebiasaan. Kebiasaan itu kan kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Misalnya kayak setiap hari itu ada namanya daily activity. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu berulang setiap hari. Dia menggunakan tenses simple present tense. Kemudian unchanging situations, situasi yang tidak berubah-ubah, sama seperti halnya habits Belum sih? atau kebiasaan. Belum ya? Itu situasinya tidak berubah-ubah, jadi menetapkan. And general truth dan fakta Enggak, umum, dia belum bilang. misalnya kayak Saya salah masuk. pagi dan siang, terus tentang dua menteri atau tentang dan lain sebagainya. Salah kali, Untuk maafnya. general truth Aji di kelas lebih reguler dinyatakan dengan adanya apa Mandala. sesuai dengan fakta yang ada. Aji siapa nih? Dulu ada Aji juga. Dan Banyak aja. sini ada contohnya. Ngelin Panji. Panji. Salah ya? Sekarang nggak ada kan dia? Salah nomor. Ini kan Bapak masih tambahkan peserta. Jadiin apa bang? Apa jadiin? Ini bang, maaf ini. Tinggal tambahkan Ini peserta kan pak. 8791 ya? Tambahkan peserta. Simple present tense with he, she, it, singular Hapus tadi subject, tuh. Ada at Aji s, juga nih. es, and he, a, 2417 kok malah dihapus gimana sih? simple, Malah terhapus gimana sih? and ice Tambahkan cream, lagi. and ice cream, ice cream. Salah. He washes the dishes. Gitu. Ya masukin lagi Aji tadi. Hapus malah. Flies Oke, thank you. Di sini ada contoh dari penggunaan simple present tense. Di sini ada disebutkan singular subject. Maksudnya singular subject itu dia Dan lagi. subjek yang tunggal. He, she, or it. He itu dia laki-laki, ada satu orang. She itu dia perempuan, ada satu orang. Dan it untuk menyatakan selain orang. Itu bisa kata benda, seperti hewan dan benda itu sendiri. Untuk di sini dijelaskan at, tambahkan s atau es atau ies. Di sini ditambahkan hanya berlaku di ketiga subjek ini. Ada he, she, it. Ditambahkannya hanya pada kata kerja yang tadi. Kata kerja itu kan yang kita lakukan. Posisinya setelah subjek. Ini contoh yang pertama. Ada subjeknya he. Buat pikir apa? Kemudian di sini ada verbs atau kata kerja. Kata kerja aslinya sebenarnya it, Banyak banget. tapi karena dia kembali lagi kita lihat subjeknya he, itu orang ketiga tunggal, Kok dia tahu dikeluarin ya? kita tambahkan Kan ada notif ya pak. Iya. it's an ice Tadi cream. Bapak dikeluarin Dia dikeluarin di makan reguler apa yang karyawan Pak yang itu? Ini kalau nggak ditambahin es, Iya, nggak bisa ya Miss? kerja reguler. Gitu. nggak bisa. Aji Pandana Dia kan berubah di lagi reguler. tensesnya nanti. Enggak apa. Ada lagi tensesnya simple past tense.
Atau kalau nggak ditambahkan S, dia subjeknya yang selain he, she, it ini. Ada I, you, they, sama we. Dia nggak perlu pakai S. Kemudian yang kedua di sini contohnya ada she washes the dishes. Dia mencuci piring. Subjeknya itu kan she, orang ketiga tunggal. Kemudian verbnya atau kata kerjanya itu wash, maka ditambahkan es. Kemudian di sini the dishes sebagai kata keterangan. Terakhir di sini ada the bird. The bird ini termasuk kategori it karena dia menunjukkan hewan selain orang. Kemudian kata kerjanya setelah subjek itu asalnya fly. Karena akhirannya y, akhirannya y, maka diganti jadi es. Jadi flies in the sky. Sampai sini teman-teman bisa dipahami? Atau ada yang kurang jelas? Ditanyakan? Ada ya? Maka beranjak ke slide selanjutnya. Ini Puji, Tadi ya bisa tiba-tiba tolong bantu saya. Kenapa nih? Kenapa nih? Bisa Miss. Ini baca Miss. Iya dong. Oke tadi. Yang Ini sama aja kali ya. yang they Tebak ya. get. Dari sebelahnya. Nggak begitu. Simple present tense with Ayo. Simple present tense with they, Sama aja. he, Enggak. you, Ini lancar. I, Kalau gitu mah plural, pindahin deh. we, plural, subject. Don't change verb. They catch the fish. they You- catch the fish. They catch the fish. You buy a t-shirt. 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 We write a story. The students study English. English. Oke. Di sini simple present dengan subjek yang selain he, she tadi. Ada they, we, you, I, atau plural subject. Plural subject di sini maksudnya subjek yang lebih dari satu. Bisa 2 orang, 3 orang atau lebih. Di sini kan ada they. They itu mereka. Mereka berarti lebih dari 1 orang. We di sini kami atau kita berarti lebih dari 1 orang. We di sini bisa kamu atau kalian. Dan di sini ada I, saya. Di sini dikatakan don't change the verb. Jangan ubah kata bendanya. Kalau yang tadi kan untuk subjek he, she, it, dia ditambahkan s setelah kata kerjanya. Kemudian kalau untuk yang subjek ini jangan ubah kata kerjanya. Jadi dengan kata kerja yang awal, yang original. Contohnya di sini, they catch the fish. Mereka menangkap ikan. Kata kerja di sini atau verb di sini tidak berubah. Tidak perlu ditambahkan s. Kemudian yang kedua, you buy a t-shirt. Kamu membeli sebuah kaos. Buy di sini tetap dengan Bukan Epi. kata kerja awal tapi Dua ditambahkan S sama s. V. Yang ketiga ada Elvi ya. we write a story. Kita menulis sebuah cerita. Terakhir, the students study English. Kagak. Murid-murid belajar bahasa Inggris. The students di sini termasuk kategori yang ini plural subject, subjek yang lebih dari 1. Kita bisa lihat dari students ada tambahkan s. Maka model lebih dari 1. Bisa dipahami ya. Kita di slide berikutnya. Zara, benar tolong dibacakan. Okay, Miss. Simple present tense, action, verb, examples. She runs
in the park. Artinya she runs in the park. Dia lah di Di taman. Dia berlari di taman. She-nya ini tadi sebagai subjek yang orang ketiga tunggal. Kemudian kata kerjanya ditambahkan S. Jadi kata kerja asli. Kemudian contoh selanjutnya Asri, bisa tolong bacakan? Bisa, Miss. Action verb examples. The lion jumps ya, Miss ya. The lion jumps The lion jumps through. Apa Miss baca Miss? Through. through bacanya. The lion jumps through the hoop. Truth. Terus. Truth pakai F. Oh. Throws the hoop. Subjeknya yang mana Asri? Yang ini yang singa kan Miss? Ya betul. Terus untuk verbnya yang mana? Jumps. 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 Kenapa ditambahkan S? Kenapa Miss? Karena dia lihat lagi ke subjeknya. Di sini kan lion. Lion termasuk ke yang it tadi. It itu untuk menjelaskan selain orang, bisa hewan atau kata benda lainnya. Jadi tambahkan S pada verb. Tapi harus makhluk hidup Miss. Bisa makhluk hidup atau kata benda itu sendiri, kayak misalnya meja atau kursi. Jadi it itu intinya selain orang. Paham ya? Bisa Miss. Next contohnya lagi di sini, Puji bisa tolong bacakan? Bisa Miss. Action verb examples. It flies in the sky. It flies in the sky. Subjeknya yang mana? Yang ini Miss, yang flies. Subjeknya dong. Subjeknya yang it sebagai subjek. Kalau flies di sini sebagai kata kerja, artinya terbang. Kenapa dia pakai IES? Karena subjeknya pakai kayak tadi, kayak the lion. Kan dia kan it kan, bukan hewan selain orang. Di sini Puji paham? Paham Miss. Puji kalau yang ini subjeknya mana? They. Dan verbnya atau kata kerjanya? It. Kenapa dia nggak pakai S? Karena Itu orang yang Miss ya. Karena dia orang. Dilihat dari subjeknya, semua itu berpengaruh pada subjek yang di depannya. Di sini ada they. They itu kan mereka. Mereka lebih dari satu. Maka di kata kerjanya tidak ditambahkan S lagi. Terakhir di sini Zara bisa minta tolong dibacakan. Miss, saya nggak kebagian. Siapa yang berbicara? Oh, Zakia ya? Iya, Miss, saya nggak kebagian. Zakia baru hadir. Kasihan. Oke. Zakia, ini giliran Zakia deh, yang slide ini. Action verb example. Action verb example. He drinks water. He drinks water. Dia minum air. Subjeknya yang mana, Zakia? Subjeknya ya
He bukan, Miss. Iya, betul. Kemudian verbnya, Verbnya yang drink. kenapa di verbnya itu ditambahkan S? Eh, Gak tau, Miss, kenapa. Karena balik lagi ke depannya, subjeknya. Semua yang dari kata kerja itu berpengaruh pada subjek di depannya. He itu kan dia orang ketiga tunggal. Dia laki-laki. Maka verbnya ditambahkan S. He drinks water. Coba kalau di bawahnya. Coba Zakia. Verbnya yang mana? Verbnya yang Kata kerja. Kata kerjanya yang mana? yang Yang in bukan, Miss. mana? Yang dia bukan, Miss. This ya. Bukan. Verb atau kata kerja posisinya berada setelah subjek. Sarah. Sarah kan subjeknya. Swims. Berarti verbnya Swims. swims. Di sini swimnya ditambahkan S di belakangnya. Kenapa ditambahkan S? Saya tadi masih belum paham, Miss. Tadi Ketinggalan tadi ya? kenapa, Miss? Kenapa ditambahkan S? Tadi saya masih belum paham, Miss. Oh, balik lagi sama yang tadi. Kalau untuk simple present tense, kata kerja itu berpengaruh pada subjek di depannya. Subjek di depannya kan Sarah. Sarah cewek atau cowok? Sarah cewek, Miss. Cewek, bahasa Inggrisnya kan she. Dia perempuan. Karena dia orang ketiga tunggal, maka verbs-nya ini atau kata kerjanya ditambahkan S. Oh, jadi Berlaku untuk subjek yang he, she, it. Gimana? karena dia cuma sendiri, seorang sendiri gitu. Jadi ditambahin S. Betul. Oke, Jadi sampai sini paham ya? paham, Miss. Jadi sekarang gilirannya Zara. Ya, Miss. Zara bisa dengan saya? Ya. Oke. Semuanya saat ini. He sleeps quickly. Subjeknya yang mana? She Kemudian verbnya yang mana? sleep. Di sini sleep-nya ditambahkan S. Alasannya apa? Karena singular subject orang ketiga, wanita orang ketiga. Oke, betul. Sudah. Jadi sampai sini cukup bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya, kalau untuk simple present ini, nah, saya kembali ke slide yang mana. Untuk simple present tense ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan kebiasaan yang diulang-ulang terus dengan situasi yang tidak berubah-ubah dan menjelaskan general truth atau fakta yang ada. Nah, untuk penggunaan simple present tense ini semuanya bergantung pada subjek di depannya. Kalau orang pertama tunggal kayak he, she, it, dalam kata kerjanya itu ditambahkan S. Dan dengan subjek selain itu, yaitu ada I, you, we, they. Mereka itu tidak perlu ditambahkan S dengan kata kerja yang awal atau yang original ada. Jadi untuk penjelasan simple present cukup bisa dipahami ya. Kemudian kita kembali ke e-book yang tadi.
Sini udah kelihatan ya. Untuk simple present of be. Nah, be ini adalah to be, yaitu kata bantu kerja. Di sini balik lagi kayak tadi, sesuai dari subjeknya. Kalau subjeknya I, maka to be-nya am. Kalau subjeknya you, be, they, maka to be-nya di sini pakai are. Dan kalau subjeknya he, she, it, di sini to be-nya pakai is. Di sini untuk kalimat yang positif. Kalau dia kalimat negatif, maka posisinya tinggal ditambahkan not setelah to be. Di sini contohnya I am not. Di sini you are not. Selanjutnya he is not. Jadi kalau untuk kalimat negatif tinggal ditambahkan not setelah to be. Kemudian pindah lagi kalau kalimatnya itu kalimat tanya atau interrogatif. Interrogatif posisi tinggal dibalik. Am to be di sini di depan, kemudian subjeknya di belakangnya. I, are you, terakhir is he. Jadi tergantung dengan kalimat yang ada. Kalau kalimat positif di sini tetap setelah subjek itu to be. Kemudian untuk kalimat negatif itu ditambahkan not setelah to be. Dan untuk kalimat interrogatif itu to be dulu baru subjek. Sumarwati escape MKS. Coba Puji bisa dibaca yang slide yang pertama, baris pertama. Yang what's your name is? Baik-baik kok. What's your name? I am staff nurse Sophie. Taylor. Are you sister Butler? Yes, I am. Is she a student nurse? No, she isn't. He's a student nurse. They are her take care. Her care assistant. I am not from Turkey. I am from Syria. Di sini beberapa contoh kalimat yang terdapat to be di dalamnya. Di sini is, ini disingkat. Kalau disingkat itu khusus koma atas. Di sini ada are you sister Butler? Di sini kalimat tanya. Maka posisi to be-nya pindah ke depan. Lalu setelahnya subjek. They are healthcare assistants. Di sini to be-nya are karena subjeknya itu they. Kemudian yang terakhir di sini ada kalimat negatif, yaitu terdapat not setelah to. Sampai sini dia bertanyakan? Enggak, Miss. Oke, kita bisa lagi. Di sini ada latihan. Ini kalian kerjakan yang ini ya, poin 2 Yang nomor 2 doang kan ya, Miss ya? sama yang bawahnya. Saya jelasin yang ini dulu. Complete these conversations with the correct form of be. Lengkapi percakapan berikut dengan bentuk to be yang benar. Jadi di sini kalian tambahkan to be-nya saja. Yang tadi to be itu ada am, are, sama is. Tergantung dari subjeknya apa. Tinggal ditambahkan to be. Contohnya yang pertama di sini, hello, hi, titik-titik staff nurse Mike Davis. Jawaban yang benar, to be yang benar di sini apa? Karena dia subjeknya I. Seperti itu ya. Kemudian yang di sini speaking, work in pairs, introduce yourselves, use this model to help you. Ini kita sudah bikin, yaitu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Jadi ini kita skip aja ya.
Di sini ada atau sesimpel. Kalau yang tadi itu kan untuk kalimat yang terdapat to be-nya. Kalimat yang ada to be-nya itu namanya nominal sentence. Kalau yang sekarang ini verbal sentence, sama kayak yang tadi yang action, yang kegiatannya terlihat. Di sini ada untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian semuanya balik lagi tergantung dari subjeknya. Nah, untuk subjek yang I, you, we, they, ya, kata kerjanya itu tetap yang original tanpa ditambahkan s. Jadi contohnya I live. Kemudian kalau untuk diubah ke kalimat negatif ditambahkan don't. I do not atau don't live. Nah, don't ini singkatan dari do not. Kalau untuk yang subjek he, she, it, ya seperti ditambahkan s seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk kalimat yang negatif tambahkan does not atau doesn't. Kalau untuk kalimat negatif atau interrogatif, kalimatnya tinggal dibalik atau does di depan baru subjeknya. Di sini kalau dijelasin di papan tulis lebih enak sih sebenarnya. Iya Miss, bener Miss. Ya kayak agak bingung gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada offline lagi, nanti saya bahas lagi sedikit. Karena hari ini kan untuk kakak tingkat dari Atem sedang ada ujian. Jadi untuk perkuliahan semuanya dialihkan ke online. Nah, Atem tingkat 2, tingkat 3 juga perkuliahannya jadi online sekarang. Sama yang nomor 4 tugasnya. Tadi berarti poin nomor 2 sama poin nomor 4. Complete this text with the correct present simple form of the verbs in the brackets. Nah, di sini dilengkapi dengan penggunaan simple present yang sesuai. Di sini ada clue-nya dari yang dalam kurung. Contohnya yang pertama ini, Apa, he is Miss, a tadi? Canadian, but he ... not live in Canada. Jadi jawaban yang ada di sini apa? Does not live. Kenapa dia pakai does? Karena dari subjeknya di sini orang ketiga tunggal. Untuk kalimat negatif tambahkan does not. Di sini paham? Miss. Boleh jelasin ulang nggak Miss yang dari ini yang apa? Yang tanda kurungnya itu Miss. Itu tambahan. Iya itu apa Miss? Ini jadi ada clue-nya dari sananya. Jadi kita hanya tinggal melengkapi dengan simple present yang benar. Contohnya kan di sini he is a Canadian, but he ... not live in Canada. Nah, not live di sini kan secara struktural itu nggak benar. Kalau dalam bentuk simple present yang benar itu tambahkan does setelah subjek he. Jadi he does not live in Canada. Oh gitu, iya Miss. Paham ya? Oh berarti kalau not live doang itu salah Miss. Ditambahin Pokoknya dot. semua yang dalam kurung ini salah. Pasti ada apakah dia nanti dalam bentuk negatif ditambahkan does atau ditambahkan do, atau bisa juga kalau yang word ini apakah dia perlu s atau tidak perlu s. Oh gitu, iya Miss ya. Lain paham juga ya? Miss. Kalau bingung bisa tanya. Kayaknya materinya itu dulu aja, karena saya khawatir juga dari teman-teman kalau dikasih kebanyakan materi nggak terlalu paham. Jadi biar pelan-pelan, yang penting teman-teman ngerti di sini semua. Kalau misalnya masih kurang paham, bisa chat di Google, di
di grup WhatsApp ya. Iya. Miss, tugasnya yang mana aja Miss tadi? Yang poin 4 ini Ini ya, sama yang dua tadi ya? poin 2. Ini. Ini dia. Oh iya Miss. Nanti untuk e-booknya saya kirim juga ke grup biar teman-teman bisa pelajari juga. Ditulis di buku tulis kan ya Miss ya? Sama Tulis soalnya terus juga nggak? gimana? Ditulisnya sama soalnya juga nggak? Iya, sama soalnya juga dong. Iya, siap Miss. Nanti bisa dikirim foto. Kayaknya personal chat ke saya aja ya. Siap Jangan Miss. lupa sertakan nama lengkap juga. Oke? Oke Miss. Di sini dia bertanyakan? Tidak ada Miss. Oh iya. Saya skripsi sebentar ya untuk dokumen absensi hari ini. Saya stop. Gimana? Udah Miss. Kameranya belum. Miss itu ya Miss. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih kajiannya hari ini teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Iya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss. Saya chat ya. Iya Miss.